اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وفدي وزكريا ini malam pengajian pesan niat kita jalan menuju surga pilihan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika buka mata buka hati pelajaran yang kita kaji jauhkan pikiran dengki segala jangan benci ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati berjalan lalu berlari meninggalkan yang Tuhan benci ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika mari kembali berlari menuju ridha ilahi semoga Allah ridhoi apa yang kita jalani ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال أيضا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ولمن دخل في بيته أجمعين وخصوصا إلى حضرة شيخ العالمة المغفور الله الشيخ محي الدين أبي يحيى زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadratul mukarramin, para kiai, para alim, para ustaz, ustazah, bil khusus kepada segenap jamaah Majelis Ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah ulil azmi. Alhamdulillah kita sampai malam hari ini masih diberikan kekuatan iman kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Raudhah min Riyadhil Jannah, majlis-majlis Rasulullah, majlis yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Untuk itu tiada kata dan ucap yang paling indah yang sama-sama kita ucapkan selain kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur yang barokah, nikmat rumah tangga yang sakinah, anak yang soleh dan solehah, dan tentunya nikmat rezeki yang kasir, yang halal, yang thayyib. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad yang telah membimbing kita, membina kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minadh dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan hingga zaman yang modern, zaman yang dimana makhluk yang namanya manusia sudah begitu banyak yang mendapatkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, termasuk kita yang duduk di majlis ta'lim ini. Fa insyaallah tercatat menjadi orang-orang yang alim. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu yang lalu kita mengkaji yaitu tentang disunnahkannya, dianjurkannya kita berdoa untuk memohon diwafatkan di negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di negeri Haramain, yaitu negeri Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Manakala kita
diambil oleh Allah. Kita dalam posisi ada di tanah haram itu, lalu kita wafat di kedua negeri itu, yaitu Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, maka kita tercatat orang yang mati dalam keadaan syahid. Karena apa? Karena kita wafatnya di negeri yang dimuliakan oleh Allah, fil baladis syarifi, di negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga kita mencatat bahwa ada sebuah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada kitab Sahih Bukhari dari Ummul Mukminin, yaitu Ummi Hafsah, itu istri daripada Nabi, ya, bahwa beliau mendengar ayahandanya Umar bin Khattab berdoa untuk diwafatkan di negeri yang dimuliakan oleh Allah dalam keadaan syahid. Doanya, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika. Jadi kita minta sama Allah supaya kita matinya dalam keadaan syahid, yaitu di jalan Allah, termasuk dimatikan di jalannya di negerinya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tergolong kita yang berada di majelis ini, wa insyaallah, karena majelis ini yang memberi nama langsung mursyidnya, yaitu Al-Maghfurullah, ya, Al-Faqih Al-Alamah Syekh Mbah Habib Ahmad Husaini bin Abdullah bin Umar bin Abdurrahman bin Syekh Muhammad Hijratullah Al-Asqaf Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon. Beliau adalah tercatat sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amaliyahnya adalah ulul azmi. Jadi doanya kita boleh dianjurkan bahkan untuk kita diwafatkan di tanah haram, yaitu Haramaini, antara Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan dengan doa kita seperti ini menghantarkan kita disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa disegerakan berangkat haji dan umroh, atau minimal kita umroh bisa ibadah di Makkah dan bisa ziarah di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa berdoa juga di Raudhah min Riyadhil Jannah. Kita yang di majlis ini sedang dalam keadaan apa? Fi sabilillah. Manakala kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah taklim atau ketika taklim kita diambil umur kita oleh Allah, syahid. Sepulangnya habis taklim, selain mendapatkan ampunan dari Allah, kita mendapat ilmu, dan ketika sampai rumah kita wafat, syahid. Masya Allah. Jadi kita sebagai umat Islam jangan pernah meninggalkan majelis, walaupun hajinya cuma 30 menit, karena lebih mulia kita duduk di majelis taklim berpahala, yaitu 1000 rakaat melaksanakan sholat sunnah, 1000 kita menengoki orang sakit, dan 1000 pahala kita takziah kepada 1000 mayit atau orang saudara kita yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian minggu yang lalu kita juga membahas tentang disunahkannya berbuat baik terhadap diri orang yang dalam keadaan sakit. Ya, dalam keadaan sakit kita harus punya kasih sayang. Kita mendoakan sesuai dengan doa yang sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
baik doa untuk diri sendiri maupun doa untuk saudara kita. Kalau kita nengok saudara kita seiman, seagama, bukan tidak boleh kita nengok kepada orang kafir, juga boleh kalau memang kita bersahabat, tapi ada aturan tertentu. Nah ini saudara kita, kadang bertetangga, kadang saudara. Nah, nengok saudara kita boro-boro bisa doa, wong kita juga kagak sholat, kagak ngaji, kadang-kadang kita nyenguk-nyenguknya doanya pakai apel, iya, pakai jeruk, sementara saudara kita udah sakaratul maut, udah mau dicabut oleh Allah. Maka langkah terbaik kita minimal kalau kita mendoa, menengoki orang yang sakit, mendoakan, punya rasa kasih sayang, mahabbah terhadap saudara kita yang sakit, ya itu dengan doa minimal Fatihah, yaitu kulhu, lalu al-falah, an-nas, dan doa-doa yang sudah diajarkan kemarin termasuk Bismillahirrahmanirrahim, na'udzubillahil azim min syarri hilqin nahar wa min syarri harin nar. Jadi kita apa? Mengagungkan nama Allah, Bismillahil kabir, dengan nama Allah yang maha besar. Na'udzubillahil azim, aku berlindung daripada Allah yang maha agung, berlindung kepada Allah yang maha agung. Berlindung dari apa? Dari segenap godaan syaitan, dari segenap penyakit, dari segenap bala, 99 bala, 100 bala kita minta tolak bala kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri hilqin nahar, yaitu daripada kejahatan badan kita yang penuh dengan keringat dingin, gobios kalau kata bahasa Betawinya, gobios. Dan juga wa min syarri harin nar, kita berlindung daripada kejahatan panasnya api, termasuk api neraka. Maka kita ambillah pahala-pahala manfaat kita semasa hidup di dunia dengan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong supaya saudara kita bisa bertambah ketakwaannya. Manakala kita datang kepada saudara kita yang sakit, kita anjurkan, kita ajarkan, nanti kalau sehat yuk kita kembali kepada jalan Allah. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Jaga hidup sebelum, jaga sakit sebelum, jaga sehat sebelum sakit, jaga kaya sebelum miskin, jaga muda sebelum, terus pokoknya 5 perkara itu kita jaga. Sehingga saudara kita tengokin dengan doa, dengan kasih sayang, saudara kita bisa beriman dan bisa mengikuti jejak langkah kita, terutama melaksanakan dan mendirikan perintah Allah yang namanya sholat. Karena kalau udah sakit, ya Allah, walaupun kita wajib masih sakit, kalau kita masih ingat kenal sama saudara kita, masih wajib sholat itu. Ya, maka kita doakan supaya apabila kita nengok orang yang sakit, tetap kita berkasih sayang. Kenapa? Karena sakit itu la ba'sa tahurun, enggak apa-apa kita sakit, karena sakit adalah merupakan suatu kifarat, suatu tebusan dosa, pembersihan diri kita, zahir dan batin, jiwa dan kita. Jiwa kita dibersihkan oleh Allah. Zahir kita yang tadinya gagah kuat menjadi lemah, ya, supaya kita ingat bahwa kita ternyata tidak ada apa-apanya di mata Allah. Ya. Batin kita yang gak pernah mengingat Allah, dengan sakit kita selalu zikir mengingat Allah. Jadi itulah manfaat daripada apa? Daripada Allah memberikan kehidupan kepada manusia, makhluk manusia ini ujian. Mati adalah sebuah hidup adalah sebuah ujian, ya. Sakit adalah sebuah apa tuh? Sebuah ampunan. Untuk apa? Untuk menggapai manakala kita mati, ya, menghadap Allah, diambil oleh Allah. Ketika kita diuji untuk ibadah, ada yang rajin, ada yang malas. Yang rajin, insya Allah ibadah kepada Allah bisa bertemu dengan Allah. Yang lupa kepada Allah, nggak ibadah, ya nggak ketemu sama Allah. Ya, jadi pada intinya senantiasa kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Manakala kita
kita sehat dan juga dalam keadaan kita sakit, karena sakit adalah suatu ampunan dan dosa kita sedikit demi sedikit akan dikikis habis oleh Allah, dengan catatan kita selalu ingat dan taubat atas segala dosa yang kita lakukan. Untuk selanjutnya kita kaji tentang bagaimana kita memuji orang-orang atau saudara-saudara kita yang sakit. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sana'i 'alal marid bimahasini a'malihi wa nahwihi idza ra'a minhu khaufan lidhahabi haufahu wa yahasina dhannahu bi rabbih subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita kemarin boleh dalam keadaan sehat minta doa kepada Allah supaya diwafatkan di tanah atau di negeri yang dimuliakan oleh Allah dalam keadaan sehat. Ketika kita sakit, kita ditengok sama saudara. Bahkan kita yang sehat menengok saudara kita yang sakit. Nah, ini bab menerangkan bagaimana babus sana'i 'alal maridi. Bab ini menerangkan tentang memuji 'alal maridi atas orang yang sakit atau kepada orang yang sakit, bimahasini a'malihi, dengan kebaikan amaliyahnya, wa nahwiha, dan yang serupa dengan itu. Artinya kalau kita nengokin orang sakit, kita puji tuh saudara kita, ya Allah, Pade kan ahli ibadah, ngaji gak pernah perek, sholat rajin, kerja rajin, mancing juga rajin. Pade merajin sabar, Pade ya. Dipuji saudara kita yang sakit, Masya Allah. Saudara kita yang sakit kita tengokin, kita puji dengan apa? Dengan kebaikan amaliyahnya, perbuatannya. Manakala kita tahu saudara kita, teman kita, handai tolan kita, kita tahu amaliyah ibadah kesehariannya, dia sakit, kita puji. Banyak sabar kepada Allah ya Mas Bono ya. Karena apa? Karena hidup itu adalah ujian. Dan sakitmu Mas Bono insya Allah menjadi ampunan. Aku tahu Mas Bono sampean tiap dino setelah Senin, setelah Kamis orang tahu absen ngaji terus. Tiap wangi itu ngaji Quran terus. Si orang ngaji Quran ini usah bagus toh, ngaji terus. Nek ngaji terus, tapi turunnya turu lali, turunnya ngorongok lagi ngaji ngono maksudnya. Ora apa-apa. Sing penting ngaji. Jadi kita puji, kita kasih semangat tuh yang sakit. Dengan apa? Idza ra'a minhu khaufan lidhahab khaufa. Ya, apabila kita lihat saudara kita sedang dalam keadaan mengeluh, mengaduh, keluh kesah, ya Allah, badanku panas dingin, sakit sekujur badanku. Kita hibur tuh kalau kita ngelihat saudara kita lidhahabi khaufahu. Untuk apa? Untuk supaya dia itu tidak takut karena sakitnya, tidak takut dengan penyakitnya. Kadang orang itu penyakit yang paling parah kan diantaranya diabetes, stroke, yang bikin dia hawanya takut bakal cepat mati. Padahal kalau dia sadar ketika kita sakit, ketika ia sakit, kita ajarin tuh caranya apa? Istighfar, sholawat, tasbih, mohon ampun kepada Allah atas segala apa yang selama ini sehat kita lupain, seperti sholat, ngaji,
silaturahim ke guru, silaturahim ke saudara, kita lupa. Oh, lagi kaya, lagi sehat, lagi banyak duit, boro-boro mau ngaji, boro-boro mau sholat, sibuk. Sibuk kenapa? Nggak bisa merek. Mohon maaf, nggak bisa ngaji malam ini, mungkin besok. Malam ini nggak ngaji, minggu besok nggak ngaji juga. Kenapa? Disuruh ke Cikarang lagi. Malam Jumat aja insya Allah datang, malam Jumat malah suruh ke Surabaya. Waduh, ujung-ujung nggak ngaji-ngaji. Nah, ketika dikasih saya, kita sadar. Ketika kita sakit, ya Allah, kita sehat, disuruh orang, disuruh bos, kemana aja. Tapi ketika aku dalam menderita, mustahil amat aku mau seperti sehat. Jadi waktu sakit itu kita harus dekat kepada Allah. Kita puji saudara kita manakala kita melihat saudara kita sakit, nampak dalam dirinya ada sesuatu yang rasanya di dalam dirinya itu ditakuti. Kita puji. Nggak usah takut, tenang. Manusia hidup dari Allah. Yang bikin sakit juga Allah. Yang bikin hidup Allah. Yang bikin mati Allah. Kamu sakit karena Allah, pasti yang menyembuhkan juga Allah. Kuncinya, ayo bang, ayo mas, semasa sakit banyak istighfar, banyak sholawat. Dianjurin begitu. Agar apa? Agar rasa takut dia dalam kematian, dalam sakit itu, ia bisa berbaik sangka kepada Allah. Supaya apa? Wa yuhasina dhannahu bi rabbih subhanahu wa ta'ala. Jadi agar selama saudara kita ini dalam keadaan sakit, ia bisa berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana berhusnudzon kepada Allah Sang Al-Khaliq yang menciptakan kita? Ya istighfar. Astagfirullahaladzim. 1 kali istighfar, ingat 3 kali dosa. Ya Allah, aku kerja siang malam tak sholat. Ya Allah, aku gajian sebulan 10 juta enggak mau beramal. Ingat dosa. Ya Allah, belum aku bermaksiat yang lainnya. 1 kali istighfar, 3 kali ingat dosa. Takut akan apa? Akan siksa Allah. Kembali kita kepada Allah. Fafirru illallah. Kembali kepada jalan Allah. Ya Allah, sembuhkanlah aku agar aku senantiasa setelah sehat bisa mengerjakan apa yang telah Engkau perintahkan. Ini kadang saudara kita yang sakitnya parah, dibawa ke dokter kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Konon katanya, kabarnya kata dokter ini nggak ada penyakitnya. Waktu langsung kebalik, su'udon kepada Allah juga su'udon kepada manusia. Ujung-ujungnya dia lari ke mbah dukun, datang ke dukun. Masya Allah. Kata dukun, masuk. Siapa namanya? Lahirnya hari apa? Selasa. Waduh, ini mah udah nggak salah lagi. Ini yang nyantet orangnya dilihat nggak dilihat, dipegang nggak kepegang. Berarti siapa? Tetangga nih yang sebelah nih. Yang kalau gua lewat, monyong mulutnya itu udah su'udun. Padahal kata Rasul, husnudzon bi khalqillah, berbaik sangkalah kepada makhluk Allah. Apalagi kita sampai berburuk sangka kepada Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memberi rizki kita, yang memberi sehat kita. Jangan. Jadi kalau kita sakit harus ridho kepada Allah. Ciri-ciri orang ridho sakit karena Allah, ia akan selalu zikir dan mengingat Allah. Kita ingat sejarah bahwa di dalam riwayat dijelaskan, rawaina fi sahihil Bukhari, telah diriwayatkan kepada kami di dalam sahih, kitab Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu annahu, bahwa sesungguhnya qala, telah berkata Ibnu Abbas berkata li Umar bin Khattab, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, hina tu'ina wa kana yujzi'uhu,
Jadi Abbas radhiyallahu an berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Ina tu'inu." Ketika apa? Ketika Umar itu sholat menjadi imam, ada yang numpak dari belakang. Terus ditombak. Saat itu Umar menjadi seorang imam dalam sholat. Tiba-tiba kaum musyrik, orang jahil, orang kafir lah, taruhlah kalau sekarang itu menombak gitu. Umar bin Khattab wa kana yajzibuhu. Terus Umar itu mengeluh kesah, mengadu, merasakan apa? Sakit, gelisah. Walau terlihat mukanya pucat, dia takut akan kematian. Tapi ya mustahil amat seorang Umar takut dengan kematian. Cuma artinya Umar bin Khattab ketika dibunuh, ia mengadu karena rasa sakit. Kemudian ya Amirul Mukminin wala kalladzalik, wahai pemimpin kaum mukminin, ya, walakalladzalik, jangan mengeluh seperti itu. Kata siapa? Kata para Abbas, itu sahabat Nabi. Kata Abbas gimana? Kata Ibnu Abbas, qad sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Amirul Mukminin, jangan engkau mengeluh mengaduh. Sungguh engkau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibnu Abbas kepada Umar bin Khattab ketika ditombak, ya, merasa sakit, mengaduh, mengeluh. Ya, kata Umar bin Khattab, kata Abbas, Ibnu Abbas, ya Amirul Mukminin, ya wahai Amirul Mukminin, jangan mengeluh seperti itu. Qad sahibta Rasulullah, sungguh engkau adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahsanat sahibatuhu, maka engkau adalah seorang sahabat yang baik, sahabat baik, sahabat qarib, sahabat dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu juga summa rafa'a raqaka wa huwa anka radin. Jadi engkau adalah sahabatnya Nabi, sahabat terbaiknya Nabi. Summa faraqaka, kemudian wahai Umar, engkau berpisah dengan siapa? Dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa anka radin, dan ia darimu radin, ridha karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Ibnu Abbas, engkau sahabat Rasul, lalu engkau berpisah dengan Nabi, dan Rasul mendapatkan ridha darimu sebagai sahabat terbaik, sahabat qarib, sahabat terdekatnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa sahibta Abu Bakr fa ahsanat sahibatahu, kemudian kamu juga mempunyai sahabat yang namanya Abu Bakar, wa ahsanat sahibatuhu, maka sebaik-baiknya sahabat engkau adalah Abu Bakar Siddiq. Summa faraqaka, kemudian Abu Bakar pun berpisah denganmu wahai Umar. Kata siapa? Kata Ibnu Abbas. Summa faraqaka, kemudian Abu Bakar pun berpisah denganmu, wa huwa anka radin, dan ia pun darimu radin, yaitu ridha karena Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi penuh dengan keridhaan atas dasar persahabatan. Ketika ia tertusuk, ditombak, dibunuh, dikasih semangat oleh Ibnu Abbas, diberikan suatu iktibar contoh bahwa dirinya adalah sahabat Nabi, sahabat Abu Bakar Siddiq, dan ia berpisah dengan Rasul, juga ia berpisah dengan Abu Bakar. Keduanya ridho kepadamu dan engkau ridho kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa sahibtal muslimin fa ahsanat suhbatahum. Kemudian kau pun bersahabat dengan kaum muslimin. Maka sebaik-baiknya sahabat kamu semuanya kaum muslimin itu wala in faraqtahum. Apabila engkau berpisah dengan orang-orang muslimin, tatafarraqahum, dipisahkan dengan kaum muslimin wa hum anqarabun, dan orang-orang muslimin pun akan ridha kepadamu. Kata siapa? Kata Ibnu Abbas kepada Umar bin Khattab. Jadi engkau punya sahabat seorang kaum muslimin, mukminin, mukminat. Manakala kau dan kaum muslimin muslimat itu dipisahkan oleh Allah, engkau berpisah dengan mereka itu, maka mereka pun akan ridha darimu dengan kematianmu. Wa dzakara tamamal hadis, dan dikatakan bahwa hadis ini adalah sempurna. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, dan berkata Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dzalika mimanillahi ta'ala, bahwa ini adalah sebuah anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau punya sahabat satu majlis, nah baik laki-laki mau perempuan, abang, mpok, mbak, ayu, ketika mereka sakit kita tengok, kita kasih semangat. Atau terkena musibah, kecelakaan di jalan, harus kita kasih apa? Kasih pujian-pujian. Engkau adalah ahli ibadah, engkau diuji dengan sakitmu, insya Allah akan segera disembuhkan karena engkau adalah ahli ibadah, dan engkau akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang sabar seperti Umar, seperti Abu Bakar, seperti Ibnu Abbas, mengikuti sabarnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waraina fi sahih Muslim, dan diriwayatkan kepada kami dalam kitab Sahih Muslim an Abi Sumasa bi dhammi sin wa fathiha. Ini boleh dibacanya Sumasa, boleh dibacanya Syamasa. Telah berkata hadrana Amru bin As. Jadi telah datang Amr bin As radhiyallahu anhu, wa huwa fi siyaqatin, ketika ia wa huwa fi siyaqatil mauti, ketika ia mendekati ajalnya, kematiannya. Fabakia tawilan, maka ia dalam keadaan sedih yang berkepanjangan. Jadi telah datang, kata Abi Sumasa, hadir kepada Abi Sumasa yaitu Amr bin As radhiyallahu anhu, dan ia ketika mendekati ajalnya, kematiannya, ia menangis, meratap, merintih sedih yang sangat panjang. Wa hawala wajhahu, dan menghadapkan wajahnya illa jiddan. Jadi ketika dia bersedih menangis, wajahnya menengok dihadapkan ke tembok. Saking apa? Saking sedihnya. Enggak bedanya kita kalau ada saudara kita yang kita sayangi meninggal, menangis sedih, meratap. Sampai apa? Mukul tembok, kadang menghadap ke tembok. Kurang lebih seperti itu. Waja'ala ibnahu yaqul, dan telah datang, maka telah datang yaitu anaknya.
dan mengucapkan ya abtah, wahai ayah, amma basyaraka Rasulullah sallallahu bikada, bukankah engkau telah mendapatkan kabar gembira bikada dengan seperti itu. Amma basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada, bukankah engkau mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seperti itu. Fa aqbal biwajhihi, dan menghadapkanlah wajahnya. Faqala, lalu mengucapkan inna afdala ma nu'addu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi anaknya itu bicara kepada siapa? Kepada ayah, kepada ayahnya, bahwa engkau sudah mendapatkan kabar gembira daripada sahabat-sahabat Rasul, dari Ibnu Abbas, bahwa orang-orang yang sakit dipuji karena Allah Subhanahu wa taala atas segala amal ibadah yang baiknya. Maka inna afdal, jadi sesungguhnya yang paling utama sesuatu bekal untuk menghadapi kematian itu, menghadap Allahur Rabbi, proses melalui alam barzah, dari sakit kemudian sakarat, meninggal, masuk kubur dan bertemu dengan Allah, tergantung amaliyah kita. Apa sih pesennya? Apa sih bekalnya? Ongkos kita bisa bertemu dengan Allah ketika kita nazak ya gargir, napas kita naik turun. Ajarkan tuh kalau orang tua kita dalam keadaan sakarat, bapak ibu kita dalam keadaan sakarat, abang adik kita dalam keadaan sakarat, saudara-saudara kita dalam keadaan sekarat, tetangga kita. Waktu sekarat kita datang, kita ajarin apa? Bekal buat dia bisa bertemu dengan Allah, dengan cara mengajarkan, mentalkinkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan ada sebuah hadis dari Rasul, man qala fi akhirihi hayatihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah wajabat lahul jannah, maka ia masuk surga. Itu di akhir ia akan berpisah dengan dunia, akan bertemu dengan alam barzah, menuju pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi bekal kita itu cuman itu tuh, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat itu, kalimatut tauhid itu selayaknya jangan cuma la ilaha illallah, tapi disambung dengan Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena tidak akan sempurna iman seseorang apabila ia mengucapkan la ilaha illallah tidak dengan ay ma'a Muhammadur Rasulullah. Jadi supaya iman kita sempurna, qala la ilaha illallah ay ma'a Muhammadur Rasulullah. Itu menuntun hati kita bahwasanya aku bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah. Muhammadur Rasulullah, dan Nabi besar kita Muhammad itu adalah utusan Allah sebagai apa? Imam kita untuk dunia dan akhirat, yang mampu menyafaati kita, iman kita, hingga kita dapat jaminan selamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun saudara kita,
Kalau memang terlihat sudah nampak wajahnya rasa takut, ia seperti melihat surga dan neraka. Ketika ia nazar, napasnya yughargir, naik turun, tersengal, ajarkan. Tapi ngajarinya jangan terus-terusan. Ajarkan la ilaha illallah. Sekali ajak ngobrol lagi. Kalau dia udah ngucapin ikut la ilaha illallah, udah stop. Lain waktu lagi tuh, berapa menit lagi. Kalau kira-kira dia udah semakin naik tuh, ya. Terus mukanya udah semakin membias, ajarin lagi la ilaha illallah. Udah mangat kelihatan tuh lidahnya nggak bisa keluar, lurus lidahnya, udah masuk ke dalam, ajarin la ilaha illallah. Hidungnya mulai naik, hidungnya yang tadinya nungkrep jadi naik gitu tuh. Ciri-ciri orang yang udah mau meninggal tuh, hidungnya jadi naik ke atas. Itu tanda ruhnya sudah ditarik sama malaikat. Itu ajarin tuh, tarik kalimat la ilaha illallah. Ketika sudah sampai menunggu, tergantung imannya. Manakala ia imannya sempurna kepada Allah dan Rasulnya, ia dicabut oleh malaikat, diserahkan kepada malaikat rahmah. Insya Allah wajabat lahul jannah, wajib ia masuk surga kalau dalam keadaan meninggalnya ia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanggung sedikit lagi. Wa rawaina fi sahihil Bukhari, dan diriwayatkan kepada kami fi sahihil Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari, an Qasim, dari Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu anhum, anna Aisyah radhiyallahu anha, bahwa sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha istakat, ia mengeluh, mengeluh kesah. Kemudian Faja'a Ibnu Abbas, datanglah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas waktu itu masih muda belia, usia sekitar 36 tahun. Bahwasanya Ibnu Abbas ini putranya daripada pamannya Nabi besar kita Muhammad. Siapa paman Nabi Muhammad? Paman Nabi Muhammad siapa? Hah? Kalau Abdullah itu Bapak Muhammad siapa? Muhammad bin, pamannya Nabi Muhammad Abdul Muthalib, itu anaknya pamannya Muhammad. Jadi sepupu, ya, sepupu itu. Datang Ibnu Abbas berkata kepada siapa? Kepada Aisyah, yaitu seorang istri Nabi, yang manakala ketika Nabi menikahi Siti Aisyah itu, Nabi itu segitu banyak istri, yang gadis cuma siapa? Yang gadis cuma Siti Aisyah. Masya Allah. Nah, kita punya bini 2-3 pengennya gadis semua, ya. Ujung-ujungnya gadis kagak, janda kagak. Ya ummal mukminin, wahai ibunya orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Kata siapa? Kata Ibnu Abbas berkata kepada Ummi Aisyah, taqdamina ala farati sidqir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr radhiyallahu anhu. Wahai ibunya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, engkau adalah orang yang paling terdahulu, ya, mendapatkan atau mengetahui orang-orang yang benar. Dengan siapa? Dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Abu Bakar. Siti Aisyah orang yang paling pertama, dia dekat dengan Rasul, dan Abu Bakar Siddiq dengan Rasul. Jadi kata Ibnu Abbas mengatakan, engkau orang paling dekat dengan Rasul. Ya, mengeluhlah, tapi mengeluhnya karena Allah, karena Rasulullah juga ketika Aisyah mengeluh, aduh kepalaku sakit, Rasul juga sama kepalaku juga
sakit. Lalu kemudian diriwayatkan warawahu Bukhari aidan, diriwayatkan juga di dalam kitab Bukhari. Riwayat dari riwayat Ibnu Abi Mulaikah, dari Abi Mulaikah an Ibnu Abbas ista'zana ala Aisyah qabla mautiha wa hiya maghlubatun. Dan diriwayatkan dari Mulaikah Ibnu Abbas itu minta izin kepada siapa? Kepada Aisyah. Sebelum apa? Sebelum matinya, qabla mautiha, minta izin. Qala Abu Abbas itu mengatakan bahwa minta izin untuk bertemu dengan istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah. Qalat, kata Aisyah, ahsya ayyusna alayya, aku takut apa? Aku takut dipuji oleh orang. Diriku takut dipuji oleh manusia. Wakila ibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wujuhil muslimin. Lalu bilang tuh, siapa yang bilang? Abu Bakar, ya, Ibnu Abbas, bahwa beliau adalah ponakan Rasul, yaitu putra daripada pamannya Rasul yang dimuliakan oleh kaum muslimin. Lalu kata Aisyah, bagaimana? Idanu lahu, izinkanlah, boleh, silakan masuk. Jadi masuk tuh, setelah masuk berkata, kaifa tajdinaki, wahai ibunda ummil mukminin, apakah engkau dalam keadaan baik? Qala bi khair, dijawab, in attaqaitu, baik dalam ketakwaan. Jadi dalam keadaan takwa, baik. Ditanya, engkau dalam keadaan baik, insya Allah aku dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Abu Bakar berkata, Ibnu Abbas berkata, qala fa anti bi khair insya Allah, sesungguhnya engkau dengan kebaikan insya Allah. Kenapa? Engkau adalah wanita yang terbaik, yang menjadi apa? Zaujat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yankah bikran. Jadi tidak pernah Rasul itu menikah. Berapa istrinya? 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya engkau yang gadis, wahai ummil mukminin. Hanya engkau yang gadis, istri Rasulullah. Wa nazala 'adruka minas sama, dan diturunkan perintah Allah dari langit langsung untuk menikah dengan Siti Aisyah. Jadi Rasulullah itu menikah dengan Siti Aisyah itu perintahnya turunnya dari Allah, dari langit, untuk menikah dengan seorang wanita yang cantik rupawan namanya Siti Aisyah. Dan kebetulan beliau adalah seorang istri yang masih gadis, sempurna kegadisannya. Oh, kalau sekarang mau zaman sekarang, Pak, mau nyari bini yang gadis, nggak usah anak-anak yang di luar pesantren. Kadang yang di pesantren juga udah jarang yang gadis. Na'udzubillah. Kebetulan dulu Siti Aisyah itu pernah difitnah oleh seorang oleh seorang munafik. Ketika pulang perang, Aisyah itu pulang dibawa oleh Sofyan, kalau nggak salah, dipandu di dalam kuda sampai melewati kota Madinah. Difitnah tuh Aisyah, katanya Rasul, istrimu berselingkuh dengan Sofyan. Itu fitnah. Padahal mustahil amat istri seorang Rasul mau berselingkuh. Jadi ternyata orang fitnah selingkuh itu bukan sekarang doang. Dari zaman jahiliyah, sejak zaman Rasul, bahkan dalam peperangan itu sudah ada orang yang memfitnah perselingkuhan. Na'udzubillah.
Demikian mudah-mudahan menjadi iktibar, menjadi contoh buat kita semua bahwa kita menjadi orang-orang yang saling mencintai terhadap saudaranya, terhadap keluarganya. Manakala kita mendengar, melihat saudara seiman seagama kita dalam keadaan sakit, langkah terbaik adalah untuk mendoakan, nengokin, ngedoain, dan kasih semangat, dipuji atas segala amal perbuatan semasa ia sehatnya sampai semasa ia sakitnya. Kenapa? Karena anjuran Allah di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan supaya menjadi bertambah ketakwaan. Jangan kita saling tolong menolong dalam bermusuhan. Kenapa? Di dunia mah nggak ada istilah masing-masing, Pak. Kalau di dunia masing-masing, waduh, orang mati banyak yang jadi bangke. Manakala kita hidup di dunia masing-masing, banyak orang sakit nggak bisa sehat, langsung mati, Pak. Karena apa? Karena masing-masing hidupnya nggak saling tolong menolong. Hidup kita yang terakhir di alam barzakh, di alam akhirat, itulah hidup yang masing-masing. Di dunia mah kita kalau orang iman kepada Allah, dengar saudara kita susah, nggak perlu ngomong tuh orang, nggak perlu minta, kita kasih. Namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Supaya takwa, ditambah ketakwaannya. Kan banyak orang karena miskin jadi kufur, nggak punya duit, ya akhirnya malas kerja, cari kerja kemana-mana susah, ujung-ujungnya termenung menjadi seorang penyair, banyak pikiran, sholat kagak, ibadah kagak, ujung-ujungnya sampai kelaparan. Jangan sampai kita jadi orang Islam ngelihat saudara kita miskin nggak makan, kita diam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi di dunia selama masih hidup, yang baik-baikan, yang musuh-musuhan, kalau orang itu sesama hidup di dunia masih hidup, kita masih bersaudara. Umpama kita bermusuhan juga, kalau sakit dia, apalagi matinya, baikin tuh orang, jangan berkepanjangan. Karena Rasul mengajarkan boleh kita tidak bersugur sapa dalam kurun waktu 4 hari udah kufur nikmat dia. Ya. Jadi di dunia mah nggak ada istilah masing-masing. Bodoh amat, gua mau hidup masing-masing, nggak pernah usil sama orang. Bodoh amat, hidup masing-masing. Lu nyuruh sholat dulu sama gua, lu kan hidup masing-masing. Gua mau sholat mau nggak itu urusan gua. Ini yang orang nggak sadar, yang nggak tahu hukum. Saling tolong menolong. Nanti di akhirat yang namanya masing-masing amal kita, ya itu sudah masing-masing. Yang iman kepada Allah bertemu dengan Allah, masuk surganya Allah. Yang tidak iman kepada Allah, tidak bertemu dengan Allah, bakal bertemu dengan nerakanya Allah. Masing-masing kecuali 3 perkara. Apa itu? Zorakoh, sodakoh jariyah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh, anak yang mendoakan kita. Tapi kalau anak durjana, jangankan buat orang tua, buat dirinya juga susah. Ayo tobat. Ya. Jadi kalau kita hidup nggak boleh masing-masing, harus saling tolong menolong, saling 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 Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.